Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi madadihi fi dairain amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita membahas tentang ini ya. Orang itu merasa tersakiti karena tidak dianggap, tidak diapresiasi oleh khalayak, atau kurang dihormati, kurang dihargai oleh tetangganya itu. Dan seringkali itu dianggap sebagai musibah. Nah, dari rangkaian hikmah sebelumnya kita berlanjut, ini juga masih berhubungan. Bahwa kata Sayyidina Abdullah, innama ajral aza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim aroda ayyuz ijaka an kulli syai'in hatta la yas'uluka anhu syai'un. Jadi kata beliau, innama ajra, sejatinya ajral aza, Allah itu apa ya? Ya menetapkan, menjadikan atau menjadikan al-aza, rasa sakit ala aidihim, melalui tangan mereka. Jadi secara gampang Allah menggerakkan orang lain supaya engkau merasa sakit ala aidihim, melalui mereka, kata Sayyidina Allah itu, kaila takuna sakinan ilahim, ya supaya engkau itu enggak bergantung kepada mereka. Jadi secara gampang ini adalah cara Allah menasehati para kasihnya. Jadi kadang ada satu hikmah di balik apa yang kita tidak suka, justru di situ ada kebaikan yang menunggu kita itu. Jadi secara gampang Allah itu menggerakkan orang lain dengan cara menyakiti supaya apa? Supaya kita nggak bergantung. Karena prinsipnya begini, kita tidak akan pernah menolong, membantu musuh. Nah, sikap menyakiti ini kan sikap-sikap musuh itu. Sikap-sikap orang tidak suka. Jadi salah satu tujuan itu juga bagian dari ini. Ya, demikianlah cara baca tasawuf. Jadi tasawuf ini kadang membaca terbalik, yang kita anggap sebagai musibah, ternyata kata tasawuf itu justru enggak. Nah, kadang-kadang kalau ada sufi itu ketika mendapatkan menemukan atau mendapatkan kabar orang meninggal, bacanya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi alhamdulillah itu. Cuman orang-orang tidak terbiasa dengan begitu ya. Jadi apa semacam ini ya, dihina tapi itu justru anugerah itu. Ini kan aneh itu. Musibah tapi dianggap anugerah oleh sufi, orang meninggal. Cuman sulit juga kita tolak. Misalnya ada orang meninggal, kita katakan alhamdulillah, atau kaum sufi misalnya menganggap itu adalah anugerah itu. Anugerahnya kata sufi itu apa? Ya karena anugerahnya ketika Allah mengakhiri hidupnya, berarti dosa-dosanya ya dihentikan. Itu kan anugerah. Kalau misalnya dosanya itu dihentikan, masa saya disuruh ngaji supaya enggak, ini kan enggak sering berdosa, itu kan anugerah, Mas. Jadi makanya di situ katanya alhamdulillah ya baik. Cuman kayak tidak umum. Cuman karena tidak umum itu ya kadang kita perlu ikut yang umum. Dan menjadi para wali, menjadi sufi itu memang enggak umum, karena kelas-kelas elit. Nah, kenapa kita pelajari? Ya setidaknya kita belajar kepada mereka. Ya mampu tahu enggak ya wallahu a'lam. Kaila takuna sakinan lahim aroda yus'idaka an kulli syai'in. Jadi Allah itu menghendaki engkau
Jadi Allah itu hendak menggelisahkanmu an kulli syai'in dari segala sesuatu, maksudnya dari makhluk. Hatta la yas hatta la yasghulaka anhu syai'un. Sehingga tidak ada satupun yang menyibukkanmu. Jadi kadang kita itu nggak peduli dengan orang yang tidak kita sukai. Makanya tak heran Allah itu mendatangkan kepada kita orang yang tidak kita sukai, supaya kita itu tetap fokus kepada Allah dan tidak menghiraukan orang lain. Maksudnya begitu. Inna ma'jarul azza ala aidihim. Jadi Allah itu membuatmu merasakan ini ya. Ya tidak, yang kemarin itu merasa tidak dianggap, kebaikannya tidak diapresiasi. Melalui mereka itu, ilaika ayyuhal murid, kepadamu wahai para murid, para penempuh spiritual, kaila takuna sakinan ilahim ai mutamidan, supaya tidak bergantung alaihim kepada mereka fitasil naf'in au daf'idorin, ya, untuk mendapatkan manfaat. Jadi untuk mendapatkan manfaat itu kita enggak bergantung kepada ya mereka, maksudnya kepada makhluk, au daf'idorin, atau menghindari apa yang tidak kita sukai. Jadi supaya bergantungnya kepada Allah itu. Tarikan lijana di maulaka, ya, meninggalkan lijana di maulaka, supaya janab ini di sisi, ya, bisa kita maknai tarikan yang meninggalkan supaya dekat dengan Tuhanmu, ya, berada di sisi Allah itu. Wa qauluhu arada ayyuz ijaka an kulli syai'in, kemudian kata mu'allif, arada Allah itu membuatmu cemas, merasa tergangguan kulli syai'in dari hal tersebut, bitawajjuhil khalqi ilaika bil azza, dengan mendatangkan atau menjadikan makhluk atau orang lain itu justru menyakitimu, hatta la yasghulakan husyai'un, sehingga sesuatu orang yang menyakitimu itu tidak melalaikanmu, tidak membuat kamu sibuk kepada mereka itu. Huwa bimana ma qablahu, itu sesuai dengan makna aforisma yang sebelumnya. Qala filato fil minan, jadi ini salah satu ini ya, pandangan Sayyidina Athaillah dalam kitabnya Lato fil minan. Ilam anna awliya Allah hukmuhum fi bidayatihim am tusallital khalqa alaihim liyadharu minal baqaya. Jadi ketahuilah, kata beliau, inna awliya Allah, sejatinya para walinya Allah, para kekasihnya Allah itu hukumnya, ya, hukum mereka itu maksudnya para wali itu dihukumi oleh Allah itu fi bidayatihim, di awal permulaan perjalanan mereka, antusallital khalqa, yaitu apa ya, antusallita ini mengendalikan. Jadi di awal mula itu memang para wali ini digerakkan, dikendalikan atau apa ya, di makhluk itu maksudnya digerakkan. Jadi awal mula perjalanan mereka itu Allah itu memang sengaja ngasih ada satu makhluk kepada mereka itu supaya menyakiti mereka. Lihat haru minal baqaya, supaya mereka itu nanti menjadi suci. Minal baqaya, dari sisa-sisa. Jadi secara gampang begini. Jadi para walinya Allah itu ketetapannya, sunatullahnya secara gampang, memang Allah itu sengaja mengirimkan orang-orang tertentu, para pembenci mereka. Ada kita contohnya yang ramai itu salon horek kemarin itu ya. Bahkan pembencinya itu yang tidak suka itu, bahkan dari toko itu yang justru itu sangat terkenal gitu ya. Ya memang kadang penceramah dengan ahli fikih itu memang agak beda itu ya. Ya kayak kemarin itu ya, kayaknya beliau yang menentukan itu kayaknya Imam Walinya Allah itu ya. Ketika beliau memberikan fatwa, lalu didatangkan orang-orang yang membenci mereka, para pembencinya itu. Mungkin ini salah satu sirnya, rahasianya itu adalah tujuan Allah untuk menyucikannya itu ya.
Minal Baqaya itu dari ya sebelumnya dari sisa-sisa, maksudnya ketergantungan terhadap makhluk. Padahal itu sudah di apa ya? Salon horeg itu sudah dirumuskan, bahkan diundang tim medis juga itu. Ya pakar-pakar medis untuk menentukan seberapa kuat telinga manusia itu mendengarkan suara. Jadi dalam istilah medis itu sound itu kan ada desibel namanya. Kalau kiluan itu kan ada on itu ya. Kalau meteran itu ada sentimeter, ada ukurannya itu. Jadi seberapa jauh atau seberapa kuatnya kemudian telinga ini bisa mengkonsumsi atau menerima suara. Jadi dalam medis itu justru paling maksimal telinga manusia ini 80 desibel. Nggak tahu 80 desibel itu berapa. Tapi itu sudah maksimal katanya. Jadi kalau lebih dari itu bisa rentan pada telinga ini rusak. Rusaknya telinga itu gimana nanti? Ya pendengarannya biasanya nggak normal atau mengalami apa ya, tunarungu gitu ya. Tunarungu ini tengel gitu ya. Gimana kembang bisa tengel gitu. Nah ternyata setelah dianalisis sound horeg itu kekuatan suaranya itu 120 desibel itu. Dia melebihi itu. Makanya kalau 120 desibel itu kan kabarnya sih dalam ini informasinya memang kan sampai ada anak kecil yang meninggal itu ya. Ada orang tua yang punya penyakit jantung juga meninggal, kemudian kaca orang yang dibuat pecah itu. Kemudian genteng-genteng juga hancur gara-gara suara itu. Bisa dicoba ya. Memang dulu itu kalau nggak salah kaumnya Nabi Lut apa kaumnya Nabi Nuh, yang di Quran itu diceritakan mereka itu diazab oleh Allah, dikirimkan suara yang sangat ini. Ya sangat kuat lah itu, bukan petir ya, suara itu. Ya mungkin azabnya sekarang itu suara sound horeg gitu ya. Kan biasanya yang nggak paham itu ya dikira soundnya itu ya. Agak enggak ini sih itu. Berarti kalau hal-hal sound horeg ini bermasalah, berarti ada banyak kepentingan di situ. Termasuk ya orang kaya karena mau jualan salon itu, apalagi sudah dibeli. Tapi ya itu urusan para pakar lah itu. Kita menikmati inilah, menikmati ya hasil kajian mereka itu ya. Ya sambil kita nikmati juga kok ada orang yang apa ya, yang maksudnya enggak ada hal itu, tapi orang percaya maksudnya dengan pernyataan masa kayak begitu diharapkan gitu. Ya betul sih perkataan itu, masa kayak begitu diharapkan gitu. Cuman masa Basul Masail dengan modal begitu langsung Basul Masail itu rusak gitu kan aneh gitu. Yang berjam-jam itu kita analisis, kita belajar, lalu dirusak dengan masa kayak begitu diharapkan gitu. Tapi memang di Indonesia banyak yang bermasalah itu ya. Ah iya betul itu. Ya itu pentingnya kan itu. Di negara Konoha ini, karena di negara Konoha ini apa ya, nah, gampang dibodoh-bodohi. Ya kalau politisi ya kita nggak heran kan, memang cara ya beberapa lah oknum itu memang cara-caranya kan begitu mengelabui. Cuman kalau misalnya statusnya sudah dipanggil ustad, kiai penceramah, ini kan bermasalah. Maksudnya kalau misalnya mau ya memperkaya diri, mau popularitas, kok nggak jadi artis saja kan itu. So, kalau mau kayak secara gampang, ya jadi koruptor misalnya itu ya. Nggak usah mau kayak agama kan itu. Soalnya nanti kalau agama yang dibawa, nanti citra agamanya yang buruk. Karena orang itu kan nggak melihat orangnya kadang. Justru melihat orang itu ikut siapa, justru ini. Makanya penting kemudian seorang anak itu baik mas. Karena nanti kalau anak itu buruk, orang tuanya yang kena. Karena macam ini yang tidak nakal itu. Nah, maksudnya pun sebut apa-ngapain gitu kan. Nah, kayak begitu kan. Makanya jadi muslim itu menjadi muslim yang baik. Karena kalau buruk nanti yang dicoreng itu justru agamanya. Sekalipun yang buruk dengan yang mencoreng, mengklaim buruk sebagai agama, ya sama-sama rusak otaknya itu. Masa yang salah orangnya yang dirusak rumahnya itu kan aneh.
Yang mencuri misalnya koruptor, masa Indonesia yang buruk? Nah, baik kita lanjut. Kemudian tatakam malah fihim al mazaya, supaya menjadi sempurna keistimewaannya. Wa li'alla yusakinu hadzal khalqa, dan supaya tidak merasa tentram, maksudnya tidak merasa tenang dengan bergantung kepada manusia. Bi'atimadin ayyamilu ilaihim bistinadin, ya dengan cara yang bergantung atau kebergantungannya itu kepada manusia. Waman azaka faqad a'takoka min riki ihsanihi wa man ahsana ilaika faqad istarqoka biwujudi imtinani. Dan siapapun yang menyakitimu faqad a'takoka, maka orang yang menyakitimu itu membebaskanmu min riki ihsanihi, dari perbudakan kebaikan. Wa man ahsana ilaika faqad istarqoka biwujudi imtinani. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka engkau akan diperbudak dengan pemberiannya. Secara gampang begini. Jadi waman azaka faqad itakoka, jadi orang yang menyakitimu itu secara tidak langsung membebaskanmu dari perbudakan kebaikan. Mas Ahli itu nggak berani menampar Holis karena tadi siang dikasih rokok gitu. Jadi hati-hati dengan kebaikan. Karena bahasa Nabi itu al-insan abdul ihsan gitu. Jadi manusia itu sebenarnya hamba bagi kebaikan. Nah, ini politisi sering pakai ini. Saya kasih uang begini ya jeblos saya itu. Nanti saya kasih. Jadi al-insan abdul ihsan gitu. Jadi ketika kita makan kebaikan secara tidak langsung, ya kita nggak enak itu. Kadang misalnya kita sering misalnya sering difasilitasi, dikasih apa kayak itu. Dulu ada di pondok itu ada teman itu izin ke Pak Dokter mau kuliah, cuman dibiayai oleh salah satu pondok. Beliau nggak bolehkan itu, nanti nggak enak. Nggak enak itu misalnya kamu nanti jadi orang ya dipercayalah sama orang. Nanti yang mau keluar dari situ nggak enak. Kenapa? Karena belum disekolahkan. Dibayari juga itu, dibiayai gitu ya. Jadi gimana ya? Tasawuf ini aneh. Justru di sini justru yang menghina kita itu baik. Itu Mas Ahli yang misalnya ngasih ya kadang ngasih sinyal wifi itu ya. Justru itu buruk gitu. Jadi secara gampang kalau Mas Ahli ngasih sinyal wifi, saya nggak enak ini yang mau yang bully Mas Ahli kayak tadi itu ya. Masa kalah sama cewek gitu. Lalu nanti kalau menikah sama mereka, Mas Ahli jadi bambu saja misalnya. Yang lain mau gitu. Karena takut nggak dikasih wifi nanti itu kan. Jadi secara gampang begitu kan. Dalam pembacaan tasawuf itu. Makanya apa lagi? Kalau yang disitir oleh Sayyidina Jiba itu man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa illam takdiru, apa itu ya, fa illam takdiru fat'ulahu, itu kita tulis saja biar ini. Jadi man asda ilaikum, kata Nabi. Ini yang di situ kata Sayyidina Jiba. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam takdiru fat'ulahu. Jadi kata Nabi, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jadi orang
yang diberikan kebaikan fakatiuhu cenderung untuk membalas budi. Fa'ilam takdiru, kalau dia nggak mampu balas budi, maka dia bisa dimarahi itu baik-baik. Ya kemarin yang kita sitir salah satunya penjilat itu ya, sifat penjilat itu. Jadi kita ini kalau diberi itu wataknya, kalau kata saya Najib, memang watak terus watak jiwa itu kalau sesuatu yang menyakiti itu dia tidak suka. Jadi dia itu cenderung kepada kebaikan. Makanya ketika orang itu tidak mampu membalas kebaikan, dia cenderung berharap-harap kepada orang yang sering memberikan kebaikan. Nah kita dapati ini kepada orang-orang yang biasanya ya ngemis-ngemis jabatan gitu. Sikit-sikit siap ketua kayak begitu. Nah itu kan dia nggak mampu nih. Karena dia ada di bawahnya. Yang di atas dia memberikan kebaikan, cuman fakafiu dia itu mau membalas budi nggak mampu. Yang saya bawahannya kok itu. Lalu yang dilakukan apa? Fa'ilam takdiru pada olah. Ya saya nggak mampu. Ya siapa ketua deh? Jabatan saya di mana nih? Kayak begitu itu. Cuman bahasanya yang nggak dikemas sebegitu amat ya itu. Ya. Dikemas sebaik mungkin. Karena memang kaum-kaum itu sudah punya rencana sejak jauh, dan bahkan bahasa-bahasa yang baik itu sudah dirangkai sebaik mungkin sehingga tidak nampak kelihatan ya saya minta jabatan ini gitu. Jadi hati-hati pada dengan kebaikan itu ya. Nah kenapa Mas Adi tetap saya bully? Karena ya dibelikan atau enggak ya tetap sama saja gitu. Begitu Mas itu. Tapi baik itu tetap baik Mas ya itu. Jadi secara gampang, jadi kan kalau diterjemahkan seperti demikian seolah-olah hikam ini menunjukkan bahwa yang buruk itu hikmahnya baik, yang baik itu justru menjadi buruk. Enggak begitu. Jadi maksudnya beliau itu adalah tetap husnuzon kepada Allah. Jadi jangan kira musibah yang kita anggap sebagai hal buruk itu justru buruk. Justru kata beliau ini mau menunjukkan bahwa yang buruk itu cara Allah untuk menasehati. Bahwa seharusnya kalau Anda punya musibah itu enggak bergantungnya kepada manusia. Lalu dulu Anda lahir itu bukan karena manusia. Kata Allah itu. Ya karena saya, kata Allah. Kok tiba-tiba sekarang udah hidup, enak. Udah kameranya 3 itu kan. Kok sekarang bergantung sama HP? Kan tersinggung Allah. Lalu Mas Sandi kan punya orang tua sama dia. Tiba-tiba Mas Sandi kerja. Dikasih ke tetangga. Tersinggung orang tua itu. Tersinggung amat. Lalu dari dulu Mas Sandi ini dirawat oleh orang tua. Lalu uangnya dikasih ke tetangga. Itu kan aneh. Ya demikian juga Allah itu. Bukan saya yang menciptakan. Yang ngasih nafas. Yang ngasih mata normal melihat. Telinga normal mendengar. Itu ya. Kaki bisa berjalan ke sana sini. Ternyata bergantungnya kepada manusia. Akhirnya dibuatlah oleh Allah manusia itu ya menghina. Itu ya. Yang kadang membuli itu kan. Itu tak lain supaya kata Allah itu supaya ingat. Bahwa iya ya ternyata kalau sama manusia itu begitu sering dikecewakan. Jadi tujuannya ke sana, bukan berarti yang baik itu dianggap buruk, tidak begitu. Jadi ini semacam mau menunjukkan bahwa ada apa ya? Ada rahasia di balik keburukan tersebut yang kadang kita salah baca itu. Yang secara gampang Sayyidina ini mau mengantarkan bahwa senantiasalah husnuzon kepada Allah itu. Sekalipun kalau di ini nggak ada itu ya. Biasanya anak-anak kampus itu, kok Allah nggak adil ya sama saya gitu. Kalau ditanya kamu ngapain sebelumnya itu, ternyata cuma ngopi itu. Lalu bilang Allah nggak adil itu. Coba lah kalau butuh rokok kerja itu ya. Kalau butuh ilmu ya belajar cari. Ya cuman kerjanya ngopi lalu bilang, Allah kok kayak nggak adil kepada saya. Lalu bilang begitu. Ya kadang kita ketawa itu ya. Dan memang kebodohan itu ya sering-sering diketawakan. Maksudnya biar sehat lah kehidupan ini. Kemudian sumakola wa taslitul khalqi ala awliyaillah fi mabda'i zuhurihim sunnatullahi fi ahbabi wa asfiyaihi. Jadi Allah menggerakkan makhluknya Allah itu kepada apa?
Jadi Allah itu gerakkan supaya mereka menyakiti, tidak suka kepada aulianya Allah itu fi mabda'i zuhurihim, itu ditampakkan sejak awal mula perjalanan mereka. Itu sebenarnya hukum dari Allah itu fi ahbabihi wasfihi, untuk orang-orang atau untuk kekasih Allah dan orang-orang yang Allah sucikan. Jadi ingat-ingat Mat, kalau nanti pengen jadi wali ini Mat, jadi salah satu cobaan di awal Anda itu dibenci, nggak disukai sama orang, atau ya nanti nggak dianggap gitu ya, nggak dihargai gitu ya. Ini kata beliau itu. Kemudian waqala al-Ustaz Abdul Hasan As-Sazili, kemudian Imam Abdul Hasan As-Sazili qaddasallahu sirrahu, amin. Azani insanun marrotan, jadi ada seorang manusia suatu waktu itu menyakitiku, kata beliau. Kemudian faduktu, lalu aku merasa sempit. Zari'an, hatinya itu merasa sempit itu ya. Karena beliau merasa disakiti tadi itu. Maksudnya boleh jadi ya direndahkan atau dihina itu ya. Kita kan di PSW itu ya. Kemudian fanintu, lalu beliau tidur. Para itu kemudian bermimpi, kemudian luli, tadi ada yang berkata kepadaku min alamatis sodikiyati, jadi indikator dari ketulusan spiritual atau tanda kebenaran spiritual itu apa? Kasratu a'daiha, jadi banyak pembencinya. Oh, kasratu banyak musuhnya itu ya, musuh itu kan benci. Kemudian sumala yubali bihim, tapi ia tidak peduli dengan hal tersebut. Jadi dalam hidup ini ya biasa mendapatkan pembenci. Jadi ya biasalah itu. Sebenarnya pembenci ataupun yang mengidolakan kita itu sebenarnya sama-sama saja. Jadi orang yang senang kepada kita, mereka juga sama menghabiskan waktu untuk ya membicarakan, menyebut nama kita. Demikian pembenci. Walaupun bedanya ya, kalau pembenci menyebut dan mengingat nama kita itu dengan cara-cara buruk. Nah, yang mengidolakan ya dengan cara-cara yang baik, itu saja itu. Jadi santai saja Pak ya. Jadi biasa saja Pak, dibenci dan dicintai itu. Jadi Anda nggak usah menjadi pahlawan kesiangan untuk membuat setiap orang itu senang kepada Anda. Jadi santai saja. Biasa dalam hidup. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari aforisma yang kita baca kali ini. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.